Halo, nama saya Timotius Haniel. Di sini saya akan membahas tentang Nyquist plot. Jadi Nyquist plot itu adalah suatu plot yang dapat digunakan untuk mencari kestabilan suatu sistem. Sistem tersebut dapat dalam dua hal, itu pertama yang open loop dan kedua closed loop. Nah, untuk open loop terdapat suatu input yang masuk ke sebuah sistem kemudian menghasilkan sebuah output atau disebut Y. Dalam sebuah sistem itu terdapat controller, GC, dan kemudian plan, GP. Sistem ini seperti sebuah black box yang memiliki dua komponen ini. Nah, meskipun dia misalkan memiliki sensor, tapi sensor ini tidak dapat mempengaruhi untuk input selanjutnya. Makanya ini disebut open loop. Open loop ini memiliki bentuk transfer function yaitu GS sistem dikali sensor HS dan kemudian GH transfer functionnya. Nah, jika ada pole pada right half plane-nya itu, maka sistemnya tersebut unstable. Jadi open loop ini tidak boleh mempunyai pole pada RHP-nya. Nah, kemudian yang kedua itu untuk closed loop. Closed loop itu dia memiliki sensor. Perbedaannya apa dengan open loop? Ketika dia memiliki sensor, terdapat feedback yang dapat digunakan untuk sebagai proses input kemudiannya. Jadi ini akan terus berputar proses ini. Ada input, masuk ke dalam sebuah sistem yang terdapat controller dan juga plan. Kemudian menghasilkan output dan terdapat feedback yang dihasilkan dari sensor dan kemudian akan diolah kembali. Mempunyai bentuk transfer function G per 1 plus GH. Nah, jika ada zero pada right half plane-nya, maka sistem tersebut unstable. Lalu bagaimana untuk mencari Nyquist plot dalam bentuk transfer function? Transfer function to Nyquist plot. Yang pertama, kita harus membuat omega-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, omega sama dengan infinite. Yang ketiga, imaginary intercept. Kemudian yang keempat, real intercept. Misalkan kita mempunyai bentuk transfer function 1 per S kuadrat plus 3S plus 2. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat omeganya sama dengan 0. Omega itu sama dengan S per J. Nah, ini kita simpan dulu untuk nanti. Yang pertama yaitu, maka transfer function 1 per 0 kuadrat tambah 3 kali 0 tambah 2 sama dengan 1 per 2. Yang kedua, 1 per infinite kuadrat tambah 3 kali infinite plus 2 itu sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan fungsi transfer function-nya. Jadi dan substitusikan S, maka S itu J omega kuadrat plus 3 kali J omega plus 2. Nah, ini jika kita sederhanakan lagi bentuknya, karena J kali J itu sama dengan min 1, maka hasilnya akan menjadi 2 min omega kuadrat plus 3 J omega. Kemudian kita kalikan akar sekawannya, min 3 J omega min 3 J omega. Maka ini hasilnya 2 min omega kuadrat. Omega kuadrat.
Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, maka kita bisa mencari real intercept-nya dahulu. Real intercept. Real intercept-nya itu berarti persamaan ini sama dengan 0, transfer function sama dengan 0. Atau jika kita ketuskan kembali hasilnya 3 2 min omega 9 kuadrat sama dengan 0, maka akan didapatkan bahwa omega sama dengan akar 2. Nah, akar 2 ini kita gunakan kembali ke dalam imaginary intercept. Ketika di imaginary intercept, yaitu kita persamaan masukkan kembali 2 min omega kuadrat. Maka ketika dimasukkan omeganya sama dengan ini, disubstitusi, maka akan dihasilkan bahwa nilai dari ini tuh akan min 2 akar per 6, atau aproksimasinya itu min 0,236. Nah, kemudian kita gambar closed loop-nya. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Ini 0 kita masukkan di sini. Ini menggambar omega plane-nya. Ini dalam aksis imaginary, ini dalam aksis real. Terus kemudian ini setengah, berarti kurang lebih di sini kita tuliskan min 0,236 kurang lebih di sini. Nah, ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Kurang lebih. Nah, yang ini tuh merupakan refleksi dari gambar yang ini. Ini memiliki arah seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa closed loop sistem transfer function persamaan ini itu adalah stable. Sekian untuk rangkuman hari ini. Terima kasih.